Terima kasih Pak Bagas yang sudah memandu acara. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang tergabung di webinar series yang kesekian kalinya yang dilaksanakan oleh Biro SDM. Eh, Kami sudah melakukan beberapa pelatihan ya terkait dengan penulisan buku ajar, kemudian jurnal. Kemarin kami sengaja me- membuat pelatihannya itu tidak banyak ya, jadi hanya 10 orang gitu. Maksimalnya pun hanya dua belas orang. Hmm. Nah, untuk itu nanti di bulan depan juga kami membuat bootcamp kembali ya. Tapi kami apa namanya dari dosen yang ikut punya komitmen untuk menyelesaikan tugasnya dan punya komitmen untuk submit di salah satu jurnal. Dan kami dari Biro SDM menyediakan akun, nanti kami sediakan akun ChatGPT ya, ChatGPT, kemudian akun-akun yang lain. Kami juga sudah menyediakan uh, Scopus AI. Scopus AI itu bisa mengakses jurnal yang Science Direct ya. Bapak Ibu bisa mengakses jurnal Science Direct. Kemudian lagi Bapak Ibu bisa kalau ingin memeriksa grammar ya kami sediakan satu laptop yang bisa Bapak Ibu pakai untuk apa memeriksa grammarnya. Jadi silakan hubungi di Biro SDM. Kami sudah berlangganan Grammarly. Jadi Bapak Ibu untuk memperbaiki grammar bisa dengan menggunakan laptop itu insya Allah bisa dilakukan. Kemudian eh, ada site AI, tapi site AI sekarang sudah tidak kita butuhkan lagi karena kita bisa ganti dengan ChatGPT. Nah, banyak sekali tools ya yang membantu. Artinya ini AI itu cuma membantu kita dalam menulis, tetapi isi dari tulisan itu menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Kebenaran isinya itu harus kita apa namanya kita periksa kembali ya apakah yang hasil keluaran ChatGPT atau keluaran AI itu bisa kita pertanggungjawabkan. Kemudian sitasi ini juga penting sitasi. Jadi sitasinya itu apakah eh, sudah ada gitu atau kita punya citasi tapi setelah dibuka linknya atau dibuka dengan dicari di dalam Google misalnya ternyata itu hanya apa nah fiktif gitu ya atau ilusi gitu jadi ChatGPT itu bisa mengeluarkan uh, judul jurnal atau publikasi itu fiktif gitu jadi Bapak Ibu bisa dicek satu persatu. Dan sekarang ChatGPT itu sebenarnya bisa mencari literatur, ya. Tetapi literatur yang dibaca oleh ChatGPT itu hanya di dalam abstrak, bukan keseluruhan dari eh, dokumen jurnal, kecuali dokumen jurnalnya itu eh, merupakan jurnal yang open source, ya yang free. Ya. Kalau yang dia berbayar, maka eh, ChatGPT tidak bisa mengakses sampai ke dalam. Dia hanya bisa mengakses sampai ke abstraknya saja. Dan ini dimanfaatkan oleh ChatGPT untuk menulis. Nah, semalam saya belajar sedikit tentang cloud ya. Cloud ini kayaknya menjadi saingan dari ChatGPT untuk menulis, terutama untuk bidang akademik. Saya sudah jadi persaingan antara cloud sama ChatGPT ini luar biasa. Cloud itu kita bisa em, menganalisis ya yang ada misalkan data kita di dalam laptop kita itu bisa dianalisis. Misalnya kita punya folder satu semua jurnal itu kita letakkan di folder. Nanti cloud itu bisa apa namanya membuat analisis dari folder yang berupa isi dari jurnal tersebut. Itu bisa dilakukan.
Sekarang ini semuanya sudah serba instan ya. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan tools ini untuk membantu Bapak Ibu dalam hal publikasi, mencari ide untuk penelitian, kemudian membantu Bapak Ibu dalam menginterpretasikan data gitu. Tetapi pelaksanaan penelitian, ya, kemudian tujuan penelitian, kemudian permasalahan penelitian itu bersumber dari Bapak Ibu. Kemudian analisis data itu bisa kita lakukan. Kemudian melakukan apa eh, pencarian literatur itu bisa dilakukan oleh ChatGPT. Kemudian membandingkan hasil penelitian kita dengan penelitian orang lain itu bisa dilakukan oleh ChatGPT. Nah, ini ya, jadi Bapak Ibu bisa bisa melakukannya ini semua. Tetapi Bapak Ibu harus punya tools yang premium, artinya yang bisa dihandalkan. Yang gratis bisa, silakan menggunakan gratis, yang gratisan. Ya, nggak apa-apa silakan. Yang penting Bapak Ibu, yang penting tools itu hanya membantu. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dalam pelatihan ini kita bisa membuat sebuah jurnal, membuat monograf dari jurnal yang sudah kita publish. Nah, untuk mempercepat kenaikan pangkat, ya ini mempercepat kenaikan pangkat, yang paling besar angka kreditnya ya dibandingkan dengan buku ajar. Buku ajar hanya 10 atau 15 angka kreditnya. Kalau penelitian, buku monograf itu bisa 25 ya. Bisa 25 skor kumnya. Kemudian yang untuk buku referensi itu bisa 40 skor skor apa namanya? Skor kumnya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa mempercepat kenaikan pangkat, lebih enak Bapak Ibu membuat monograf dan buku referensi. Nah, kali ini kita membuat pelatihan. Bagaimana kita mengembangkan buku monograf dari dari publikasi yang sudah kita terbitkan. Itu kan harus seperti itu ya. Atau dari skripsi mahasiswa juga boleh. Tapi yang saya sarankan adalah dari dari yang eh, dari jurnal yang sudah kita terbitkan, kita poles kembali, kemudian kita buatkan sebuah buku. Nanti judul itu kita ubah, ya. Judul itu harus kita ubah 100%. Jangan kita ambil judulnya eh, berdasarkan judul yang ada di publikasi kita tersebut. Nanti kita terindikasi plagiat. Nanti dibantu oleh tools yang namanya ChatGPT untuk membuat narasi, kemudian mengembangkan ide, kemudian membuat outline gitu. Itu bisa dilakukan. Dan membuat gambar pun bisa. Nanti kita praktekkan bagaimana ChatGPT itu bisa membuat gambar, kemudian bisa menarasikan gambar tersebut ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini saya sudah siapkan prompt ya. Mungkin prompt ini bisa membantu Bapak Ibu untuk apa? Menulis ya, menulis. Jadi saya sudah siapkan prompt. Jadi prompt ini ada 9 tahapan. Ya, saya coba share screen dulu. Ada 9 tahapan ya Bapak Ibu. Ini sampai 9 tahapan. Jadi 9 tahapan itu artinya 9 tahapan ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan bab 1. Nanti bisa kembangkan lagi di bab 2 buat langkahnya itu sampai langkah 9. Bab 3 juga bab 4 dan seterusnya. Sampai eh, bab terakhir eh, misalkan sampai bab 9 gitu sampai bab 8 itu bisa dilakukan dengan membuat gambar. Jadi langkah pertama kalau yang saya buat ini baru saya ini maaf ini ada kadang tertulis bahasa Inggris, ada kadang tertulis bahasa Indonesia. Ini saya baru buat semalam ini. Jadi karena mau pelatihan, jadi saya
langsung buat dan sudah saya praktekkan. Tapi nanti prom ini kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan terjadi kendala sesuatu, mohon beri masukan kepada saya ya supaya saya bisa memperbaiki jika nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ibu. Mungkin prom ini apa namanya tidak langkah-langkahnya belum sesuai ya, tapi ini anggap saja sudah saya pikir ini sudah 80 sampai 90% sudah fix lah untuk membuat bab satu. Nah, di sini di langkah pertama itu ChatGPT um, disuruh belajar dulu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jangan serta-merta kita minta ChatGPT itu membuat paper gitu ya. Tapi kita beri belajar dulu lah supaya kamu tuh pintar. Nah, kita bilang kepada ChatGPT, belajar dulu file yang saya berikan, kemudian supaya kamu tuh punya pengetahuan untuk membuat sebuah buku gitu. Nah, ini ya. Jadi yang pertama itu mempelajari dokumen. Fokus pada judul boleh, tema penelitian pun boleh. Tema penelitian kita tuh apa? Nah, buat ringkasan ini boleh bahasa Indonesia. Ini saya tuliskan misalnya bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia ya. Oke, ini saya share dulu ke Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa praktek ya. Bisa praktekkan di laptop Bapak Ibu. Saya coba share. Nah, itu saya sudah kirimkan ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu lihat, pakai gitu ya. Silakan dipakai. Nah, ini ya. Jadi yang pertama kita minta kepada ChatGPT untuk belajar dulu lah ya. Nanti sudah pelajari, kemudian yang kedua kita minta kira-kira buku monograf itu seperti apa judulnya. Nah, ini kita minta sarankan dia buat judul. Kemudian yang kedua, yang ke langkah ketiga adalah membuat kerangka outline dari judul yang sudah kita pilih. Nah, kemudian di sini ada jumlah bab ini, jumlah babnya mohon disesuaikan saja. Atau Bapak Ibu punya kasih perintah aja, nggak usah banyak-banyak, cukup 4 atau 5 bab itu bisa kita ini. Kemudian pembaca. Jadi pembacanya itu adalah mungkin untuk akademisi ya, akademisi untuk semua akademisi ya. Ya, misalkan akademisi dan peneliti. Jadi konsumsi untuk buku kita ini pembacanya adalah akademisi dan peneliti. Boleh nanti Bapak Ibu buat mahasiswa. Nanti asumsi saya kalau saya buat pembacanya itu nanti kualitas tulisannya itu berbeda gitu. Itu asumsi saya ya, seperti itu. Kemudian yang ke langkah keempat dia meminta kepada ChatGPT untuk memerintahkan mencari referensi. Nah, referensi itu adalah ini saya membuat pertanyaan literatur untuk kita mencari literatur. Sama seperti Bapak Ibu, sudah ada judul, sudah ada tema penelitian, pasti mencari di Google. Nah, mencari di Google-nya itu di kolom search Bapak Ibu akan tuliskan kalimat gitu. Nah, kalimatnya itu kita minta di create oleh ChatGPT. Kemudian lagi kita minta ChatGPT untuk mencari, nah, ini mencari literatur sebagai referensi untuk kita menulis di bab satu. Bab satu, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya. Nah, bab satu, bab 2 sesuai dengan outline. Dan nanti di sini kita minta dia mencarikan 20 sampai 25. Boleh Bapak Ibu 100 referensi silakan, nggak apa-apa ya. Tapi biasanya kalau bab satu itu ya cuma sedikit referensinya gitu. Misalkan cuma 10 referensinya. Nanti
semua referensi itu Bapak Ibu edit ulang untuk diletakkan di bagian akhir, ya. Nah, ini kita minta mencari referensi. Di sini yang terpenting adalah from ini, Bapak Ibu ya. Kita minta cari referensi 20 sampai 25, utamakan yang bereputasi terbit 5 tahun terakhir. Kemudian eh, apa eh, apa namanya? Prioritaskan ya jurnal itu pada impact faktor yang di atas dua atau Q1 atau Q1. Nah, nanti pada gunakan gaya style apa di dalam teks ya. Di bagian akhir buat daftar referensi dengan gaya apa. Ini gaya ini boleh Bapak Ibu tulis di sini misalnya gayanya IEEE, boleh ini IEEE. Ini gayanya IEEE. Lengkap dengan link jurnal. Artinya ini doi-nya ya, doi-nya. Kemudian langkah 6 itu membuat babnya, bab satunya seperti apa. Ya. Dengan melampirkan kerangka outline di bab satu, kemudian pernyataan literatur yang bersumber dari langkah 5. Nah, kemudian dia akan membuat. Pak Ibu boleh boleh begini, mohon buatkan dalam bentuk file docs yang siap download. Nanti tampilannya adalah file docs. Kecuali kalau Bapak Ibu ingin membuatnya di dalam bentuk kanvas. Nanti silakan divariasikan. Ya, kemudian selanjutnya adalah kita minta dia membuat gambar. Nah, untuk gambar Bapak Ibu eh, hanya ya ini saya sarankan hanya di bab satu. Kalau bab 2 it- bab 2 juga boleh Bapak Ibu gambar karena itu bab 2 itu berisi apa literatur review nantinya literatur review. Bab 2 literatur review itu boleh bergambar, boleh disertakan gambar. Untuk bab 3 itu biasanya metodologi. Nah, metodologinya diambil dari gambar yang sudah Bapak Ibu buat atau alat yang digunakan itu bisa dipakai. Kemudian bab selanjutnya itu data, tampilan data. Tampilan data Bapak Ibu boleh berupa tabel, boleh berupa uh, grafik. Nah, kenapa saya ambil jurnal yang sudah kita terbitkan? Nanti grafiknya itu kita ambil dari eh, grafik yang ada di jurnal kita tadi yang sudah kita publish. Nah, di dalam jurnal yang sudah kita publish itu ada gambar, kemudian kita citasi gambar itu. Itu sebagai rujukan basis untuk membuat eh, membuat apa tulisan. Nah, itu bisa kita ambil. Kemudian lagi ya, itu ya. Jadi kemudian lagi ini untuk yang langkah 7 ya. Bukan maaf, bukan ya langkah 7, 8, 9 ini adalah untuk membuat gambar pada bab satu, bab 2 gitu ya. Untuk bab 3 serahkan kepada apa sama dengan gambar yang ada di dalam jurnal kita. Jangan lupa disitasi, nanti auto plagiat. Takut. Nah, kemudian gambar yang selanjutnya di pembahasan, gitu ya. Nah, di dalam monograf itu biasanya jarang orang menuliskan bab satu pendahuluan. Pasti ada kalimat yang panjang. Bab 2 tidak pernah orang menuliskan literatur review atau tinjauan pustaka. Kalau Bapak Ibu bab satu pendahuluan, bab 2 uh, bab 2-nya itu adalah tinjauan pustaka itu ibarat laporan penelitian karena ini monograf ya, monograf. Nah, judulnya itu kita serahkan kepada ChatGPT untuk membuat judul yang menarik semenarik mungkin. Kemudian bab 3, bab 4 dan seterusnya. Ya, nanti serahkan kepada ChatGPT bagaimana mengubah judulnya itu judul babnya itu kita serahkan kepada ChatGPT. Sampai dengan subheading ya, subheading kita serahkan kepada ChatGPT. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi langkahnya itu sampai ke langkah 9 ya. Kalau nggak salah langkah 9. Langkah 9 ya. Jadi ada gambar nanti selesaikan sampai dengan langkah 9.
Oke, nah baik anak. Karena itu kita akan saya praktekkan ya. Saya coba share screen. Saya coba share screen dulu. Oke, saya coba share screen dulu. Ini apa eh, ChatGPT-nya. Nah, saya coba mengenalkan mungkin Bapak Ibu di sini ada yang sudah paham eh, ChatGPT-nya ya. Jadi ChatGPT yang saya gunakan adalah ChatGPT yang premium ya, yang berbayar gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam di ChatGPT ini bagian atas ini terbagi menjadi beberapa ada dua di sini ya. Auto sama thinking. Nah, saya selalu menggunakan thinking ya. Thinking kalau auto ini ya tidak lama dia berpikir. Kalau thinking yang ini lama dia berpikir. Dan di dalam di thinking ini pun terbagi menjadi dua, ada yang standar, ada yang extended. Ya, saya kadang kita mengubahnya ke extended, kadang kita merubahnya ke thinking. Nanti kita lihat. Kalau ada dokumen yang diminta untuk membaca atau diminta untuk menulis yang banyak, itu lebih enak menggunakan yang extended thinking atau thinking yang mendalam atau think, thinking yang matang gitu ya. Nah, kemudian ada tanda plus di sini. Tanda plus ini bisa menambahkan foto file ya, screenshot, ambil foto ya. Kemudian ada dokumen ya. Kemudian meng-create image, deep research, kemudian ada web search. Nah, di sini kita akan menggunakan web search untuk mencari literatur. Nanti kita praktekkan bagaimana menggunakan web search di sini. Ya. Oke ya, nah itu ya. Jadi, nah nanti kalau Bapak Ibu ada yang kurang jelas, silakan nanti langsung ditanyakan. Nanti takut saya sudah apa eh, panjang bercerita terus ada yang bertanya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ini. Nah, kemudian Bapak Ibu siapkan satu artikel penelitian Bapak Ibu, mungkin di jurnal internasional ya. Silakan dicari. Di-download ya, di-download kemudian di nanti kita masukkan ke dalam langkah pertama. Ini langkah pertama kita lakukan, langkah pertama ya. Langkah pertama kita buat, masukkan sini kita masuk. Nah, jangan lupa kita lihat langkah pertama ini apa ini? Langkah pertama kita menggunakan modelnya adalah thinking yang extended. Kenapa? Karena ada dokumen yang diminta untuk dianalisis. Ya, nah maka kita ubah yang thinking yang extended. Kemudian saya masukkan filenya ini. Ya. Saya masukkan filenya, kemudian saya minta em, kepada ChatGPT untuk belajar, kemudian saya minta untuk menulis buku monograf. Jadi di sini ada informasi penting ya, misalkan jadi ada sumber pengetahuan yang harus dipelajari oleh ChatGPT itu ya, sehingga nanti dia pada waktu menulis sesuai dengan kita harapkan. Ini judulnya ini atau tema yang boleh kita buatkan proses saya kristalisasi Li2CO3 ya, menggunakan fly ash misalnya sebagai bahan baku. Nah, ini kita minta buat ringkasan dari yang penelitian yang kita buat ini. Selanjutnya saya minta Anda untuk menulis buku monograf ya di bidang penelitian sama. Nah ini ya. Jadi saya minta dia merespon. Kita minta dia harus belajar. Nah sudah selesai ini, biarkan dia berpikir. Kita siapkan dulu yang langkah kedua. Nah langkah kedua ini kita tulis di New Canvas. Nah, kenapa saya buat New Canvas? Ya, kadang saya gunakan New Canvas, kadang enggak.
Ya, kita langkah kedua. Nah, ini kita sedikit bersabar karena itu tadi saya bilang kalau dia extended thinking dia akan lama berproses. Nah, ini kita ubah jangan extended thinking yang standar saja. Ya, mohon layarnya jangan dicoret ya supaya bisa yang jelas dibaca ya. Jadi itu. Jadi eh, kita minta belajar dulu. Nah, ini readingnya pun lama ya karena dia kita pakai extended ya. Itu. Apalagi kita minta dia untuk menuliskan eh, menuliskan sampai dengan 10 halaman. Itu pun dilakukan oleh ChatGPT. Dan dia bisa membuat langsung misalnya 20 halaman. Nah, ini dia proses berpikirnya ada 1 menit ya. Itu kalau extended agak lama. Tapi kalau yang thinking yang standar itu insya Allah cepat. Apalagi yang auto gitu ya. Itu ya. Jadi ini dokumen yang sudah dia pelajari. Itu ya. Nah, ini yang sudah dia pelajari. Oke, selanjutnya dari sini sarankan 5 judul ya, 5 judul buku monograf ya, yang sesuai untuk tema tersebut ya. Tema tersebut tema yang di langkah satu tadi ya, dan kemudian pilih salah satu. Nah, kita minta dia pilih salah satu, jadi rekomendasi ya untuk digunakan dalam menulis buku monograf. Jadi pilih, kita minta untuk dipilih. Dia sarankan apa, yang mana gitu ya. Nah, itu kita cek. Ini langkah kedua Bapak Ibu ya. Nah, ini beda nih. Kita tulisnya di write new canvas. Artinya di sini Bapak Ibu. Ini beda ya. Hasilnya kan kalau yang ini namanya dia menulisnya di chat. Ini di chat Bapak Ibu ya. Kemudian kalau di new canvas ini kita bisa lakukan edit. Nah, ini kita lihat ada 5 judul ya. Kristalisasi lithium Li2 CO3 dari fly ash batubara prinsip optimasi. Kemudian yang sampai kelima dia ya. Nah, kemudian judul yang direkomendasikan adalah ini ya, kristalisasi litium karbonat dari fly ash prinsip proses optimasi. Ini judul kalau Bapak Ibu sudah anggap ini layak ya sudah tinggal pakai judul ini. Tuh. Itu ya. Nah, nih sudah, ini sudah kita dapat judulnya yang direkomendasikan oleh ChatGPT ya. Maka kita lanjutkan ke berikutnya. Berikutnya adalah ini, yang kedua. Yang kedua ini adalah kita pakai extended karena kita diminta untuk dia boleh yang thinking yang standar ya Bapak Ibu boleh. Ini write in new canvas. Ya, kita akan tuliskan di new canvas. Masukkan sini. Kemudian di sini ada judul ya Bapak Ibu. Langkah 3 ada judul. Ini judul kita ganti. Judul tadi judulnya rekomendasinya adalah ini ya. Maaf salah. Judul ini kemudian berikan usulan jumlah bab yang dibuat dalam buku monograf. Nah, ini pembacanya semua akademisi dan peneliti. Ya, ini kita gunakan yang thinking ya, thinking. Kita buat outline ini sekarang. Di sini berbasis dokumen yang terlampir. Nah, ini boleh kita lampirkan karena kayaknya enggak. Ini enggak perlu kita lampirkan berbasis dokumen terlampir. Dokumen yang sudah ada kan di atas. Nah, sudah kita klikkan thinking.
Kalau Bapak Ibu ingin melampirkan dokumen lagi ya silakan ini. Ini kalau tidak tidak dilampirkan dokumen tidak masalah karena di langkah satu sudah kita buat ini. Nah, ini usulannya Bapak Ibu. Ya. Jumlah babnya ada 8. Nah, maka di sini bab satu ini Bapak Ibu. Bab satu dia tidak pernah menuliskan ya. Nah, ini siapa lagi nih mencoret nih? Saya tutup dulu ya. Tadi kan sudah dibilang nggak usah coret. Saya tutup dulu, nanti saya share lagi. Oke, ini ya bab apa outline-nya ya Bapak Ibu. Judul sudah ya. Kemudian subheading-nya pun sudah sampai dengan 8 bab. Oke. Nah, kalaupun tidak eh, sehingga Bapak Ibu di sini wajib dibaca ya. Adakah yang eh, tidak sesuai, maka tidak sesuai bisa dihilangkan ya. Maka saya bilang ini pakai bisa diedit. Ini Bapak Ibu bisa lakukan edit klik edit. Bapak Ibu bisa lakukan proses editing. Copy, jadi semua file, semua tulisannya kita langsung copy. Di-download, semua file bisa di-download. Semua file yang ini bisa download. Jadi saya hanya copy saja. Copy gitu kan, pindahkan ke Word. Terus, enggak bisa. Oh, yang tadi masih proses ya, jadi belum bisa kita lakukan proses copy ya. Oke, masih berproses ya, sampai ke 4, 6, sudah, 7 sudah. Nah, dia yang ke-8 belum. Nih, ini kalau kita membuatnya pakai proses yang proses thinking. Nah, itu agak agak lama dia. Tapi kalau proses yang auto maka dia cepat. Nah, kalau dalam ChatGPT Bapak Ibu yang gratisan itu tidak ada yang oke, sudah masih proses ya. Oke, sekarang kita copy. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, di sini kita hanya menggunakan eh, bab satu ya. Nanti kita gunakan yang 1.1 sampai dengan 1.3 itu. Sampai 1.4 untuk menulis. Nah, selanjutnya kita akan mencari literatur. Ya, kita mencari literatur karena pencarian literatur ini butuh pemikiran yang panjang. Boleh Bapak Ibu yang cari yang thinking yang standar atau thinking extended silakan. Tapi kalau kalau lebih saya sarankan yang extended. Nah, kemudian ini di sini kerangka bab satu ya. Kerangka bab satu ini ya kita masukkan di sini. Ini kerangka bab sebagai berikut. Nah, ini sih di sini kita prosesnya satu-satu ke bab satu dulu, nanti selanjutnya ke bab dua. Nah, ini di sini kita minta kepada ChatGPT untuk membuatkan perintah pencarian atau kalimat yang kita gunakan untuk pencarian data. Ya, kita kopikan ini, nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini kita rubah yang extended ya, yang thinking aja biar cepat. Ya, kemudian di sini kerangka bab satu ini ini ya dimasukkan semua. Ini kerangka bab satu, kemudian kerangka bab satu sebagai berikut. Nah, ini kita masukkan bab satunya kerangkanya di sini tadi. Kerangkanya di sini semua. Ya, bab satu. Outline ya, outline bab satu itu ini. Saya masukkan semua ya. Nah, di sini saya masukkan semua, kita pindahkan ke bagian ini. Oke. Nah, selanjutnya ini kita tulis di write new canvas ya. Oke, sini saya copy. Saya kirim. Kita uploadkan.
Oke, ini adalah pertanyaan literatur ya. Nah, kenapa di sini saya minta dia menulisnya bahasa Inggris per pertanyaan literatur ya. Mana ya? Eh, Nah, dalam bahasa Inggris. Ya, kenapa harus bahasa Inggris? Ya, nanti supaya misalnya Bapak Ibu punya site AI bisa digunakan untuk di site AI atau nanti ketemunya adalah jurnal-jurnal yang berbahasa Inggris. Ya. Nah, di sini kita minta dia membuat pertanyaan literatur ya. Nah, pertanyaan literatur itu tiga ya, tiga pertanyaan situ. Nah, di sini ya, tiga, tiga pertanyaan. Boleh Bapak Ibu buat empat atau lima silakan ya. Nah, sekarang di sini kita kopikan Bapak Ibu, kopikan semua, kita pindahkan ke file yang baru lagi. Karena di sini kita minta hanya ya, hanya pertanyaan literatur, maka yang lain-lainnya tidak usah kita masukkan. Misalkan ini hilangkan saja, ya. Terus kajian, tidak usah. Nah, kita butuh yang ini saja ya, butuh kalimat ini, ya kan? Nah, ini kita sekarang kita masukkan dulu eh, pencarian jurnalnya ya. Ini, right? Ini kan pas lagi gitu kan? Right, in Canvas, masukkan di sini gitu. Nah, di sini kita minta pernyataan literatur. Ini bab satu ya, udah salah kalimatnya pendahuluannya hilangkan. Bab satu, gunakan format nama tahun, pernyataan literatur 20 sampai 60 kata ya. Dalam ekstrak pernyataan ya. Kemudian di sini nih, cek kembali berulang kali. Cari sekitar 20 sampai 15, 20 sampai 25 ya. Ini kita 10 saja lah supaya biar cepat ya. Boleh, boleh Bapak Ibu gunakan yang 20 sampai 25. Tapi kalau bab satu tuh terlalu banyak menurut saya. Kemudian mengutarakan sumber jurnal bereputasi ya terbit 5 tahun terakhir, prioritaskan di atas IP Faktor di atas 2 Q1 ya. Nah, kemudian di sini pernyataan literaturnya kita tuliskan. Pernyataan literatur. Ini pernyataan literaturnya kita masukkan. Di sini adalah ini ya. Ini satu ini ya. Kita kopikan ke sini ya. Kemudian lagi ini ya. Pernyataan pertanyaan lagi ini kita kopikan. Kemudian yang terakhir. Ya. Nah, kita hanya cari 10. Kita pakai yang extended karena dia mencari tugasnya. Kemudian di sini ada kalimat ya Bapak Ibu, ya. Aktifkan web search. Nah, ini web search-nya aktifkan. Ini web search-nya di sini, web search itu di sini. Di sini ada web search, aktifkan. Tuh, ya. Udah selesai ini. Tinggal kita eksekusi. Nah, ini prosesnya karena dia pakai extended, maka prosesnya agak lama. Gitu, Bapak. Nah, sampai di sini, sampai eh, karena dia masih proses berpikir, kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Ya, karena ini dia masih proses mencari literatur, butuh waktu yang lama. Adakah yang ingin bertanya? Saya persilakan, Bapak Ibu. Izin Pak Eko. Silakan. Oke, terima kasih.
Maaf ini tadi agak lambat gabung karena memang udah telah pagi ya. Nah, untuk apa namanya formnya sudah dibagi Pak Eko. Sudah di grup chat. Oh, Di saya grup kurang masuk, di chat ya, jadi call belum chat. belum dapat Pak. Mungkin nanti admin bantu untuk share lagi Pak Eko. Pak Bagas tolong di-share ulang Pak Bagas. Pak Bagas download di kolom chat ya, kemudian di-share kembali. Pak Baik, Bagas Pak. jadikan Oke, co-host ya. makasih Bagas Pak Eko. Oke, yang jadi pertanyaan saya, tadi kan tidak masuk di awal Pak. Untuk informasi ke chat GPT-nya ini, kita memang untuk buku monograf ini memang benar-benar apa namanya hasil laporan dari riset kita atau eh, seperti apa Pak Eko? Iya, monograf itu kan hasil penelitian Pak. Jadi hasil penelitian itu kita jadikan sebuah buku. Tapi karena pembacanya itu adalah umum, ya saya asumsikan pembacanya adalah umum, maka eh, penjelasannya lebih sederhana, lebih banyak gitu kan, sehingga masyarakat awam yang baca buku Bapak itu akan bisa. Nah, tapi tadi ya saya bilang konsumsi dari buku yang kita buatkan ini untuk siapa? Nah, itu nanti tergantung gaya bahasanya. Kalau konsumsinya untuk eh, anak-anak milenial, mungkin nanti gaya bahasanya pun beda. Jadi itu merupakan hasil penelitian atau laporan skripsi punya mahasiswa itu kita bisa olah, bisa jadikan monograf. Gitu Pak Febi ya. Apakah karena suara Pak Febi itu putus-putus tadi. Saya nggak tulis. Iya, ini satu lagi Pak Eko. Boleh. Kita kemarin kan pernah bootcamp juga Pak Eko. Kami Hmm. ada satu buku gitu kan. Nah, Hmm. di mana buku itu di salah satu babnya itu banyak membahas tentang apa namanya riset-riset dasar lah ya, Hmm. dasar atau studi kasus lah, project base dari mahasiswa dari buku itu untuk mahasiswa. Nah, apakah dari project base itu kita bisa susun, bisa kita jadikan sebagai apa namanya pedoman untuk input awal tadi dari monograf ini, Pak Eko? Yang buku mana Pak? Buku ajar. Ya, pelajar. Ya, boleh juga kalau bisa dikembangkan untuk ke arah monograf gitu kan. Jadi, tapi intinya apa ya? Jadi buku monograf itu adalah buku yang berasal dari hasil penelitian kita. Jadi luarannya itu, luaran dari penelitian. Jadi saya harapkan yang merupakan benar-benar luaran dari penelitian kita. Atau nanti buku referensi yang topik penelitiannya itu Bapak Pak Pebi sudah banyak melakukan penelitian itu dibuatkan buku referensi. Mungkin buku referensi agak tebal lagi. Begitu Pak. Oh, Jadi gitu. iya, ya. Oke, jadi kalau hasil dari apa namanya project mahasiswa itu berdasarkan Boleh. tugas itu bukunya buku Oh, referensi ya, bukan buku referensi. masuk Buku buku referensi monograf bukan ya? bukan Masuk monograf. buku. Monograf itu satu topik Pak, satu topik penelitian. Kalau buku referensi mungkin banyak topiknya, misalkan ya, ini saya proses kristalisasi misalkan. Nah, proses kristalisasi itu saya litium misalkan ini litiumnya dari fly ash misalkan, dari abu terbang. Nah, mungkin Pak Pebi punya alternatif sumber bahan baku yang lain. Nah, dari sumber bahan baku yang lain Bapak Pebi gabungkan jadi satu buku. Ada fly ash, ada dari apa gitu kan, kumpulin semua jadikan satu buku. Itu buku referensi. Jadi topiknya banyak. Hmm, siap. Jadi komponen-komponen riset, bahkan saya risetnya ke renewable energy terkait PLTS. Jadi komponen-komponen PLTS itu bisa kita jadikan buku referensi ya, Pak ya? Boleh, iya, referensi. Artinya banyak topik risetnya di situ, Pak Febi. Ya, siap-siap. Oke, makasih Pak Eko Yo. pencerahannya. Jadi monograf ini Bapak Ibu hanya 60 halaman. Untuk referensi lebih dari situ. Jadi kita targetkan 60 halaman.
Nah, ini ya Bapak Ibu, bayangkan kalau kita pakai extended thinking. Extended thinking itu 5 menit itu tadi proses berpikirnya ya. 5 menit 24 detik. Nah, itu. Jadi kalau kita pelatihan itu pasti makan waktu itu pakai Zoom itu. Kalau yang bootcamp itu insya Allah cepat gitu ya. Nah, kita lihat sini. Pernyataan literatur pada langkah 5 penulisan bab 1 kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu ditemukan penelitian Wu et al. 2025, litium diposisikan sebagai material penting. Ini kalimatnya diambil dari penelitian Wu, gitu kan. Kemudian ada lagi penelitian yang Azimi. Kemudian Wu lagi ada Zhang ya. Kemudian Vera et al, Zhang et al, gitu kan. Ali et al, Wu et al dan seterusnya. Kemudian Rui, Jiang, Chow gitu ya, Liu. Ini adalah hasil penelitian eh, publikasi orang gitu ya. Yang kita hanya ambil cuma 10 ini Bapak Ibu. Cuma 10 referensi ini referensinya. Ya kan? Ali, Comparative Review of the Recovery of Lithium from Lithium Ion Batteries and Spudumon. Nah, Jurnal Environmental Management. Nah, Bapak Ibu, ini wajib ditelusuri. Apakah benar yang dia tuliskan ini gitu ya? Dia dia sebagai referensi gitu. Nah, apakah benar ini? Nah, itu silakan Bapak Ibu telusuri. Nah, kita coba coba telusuri satu ya Bapak Ibu. Nah, ini kan kalau Bapak Ibu mencari satu-satu kan sulit ini membacanya. Ini penelitian siapa lah ini mau saya jadikan referensi kan sulit. Nah, ini dengan cara seperti ini kan jadi gampang. Ini ambil contoh ya, comparative review, comparative review sampai sini. Benar nggak ini penelitian oleh Ali? Nah, comparative review kan benar oleh Ali ya, Ali. Nah, kemudian kita akan cari di mana dia kalimatnya gitu ya. Ali, comparative review on the recovery lithium from lithium ion ya. Nah ini. Ini di sini dia ngambilnya dari abstrak ya Bapak Ibu ya. Nah kita cek abstraknya ini. Ada nggak kalimat itu gitu. Nah, itu perlu dicek ya. Ini ya mana Ali tadi? Ali di atas ya. U Zam ya, Ali. Nah dibandingkan ya. Lihat angkanya 1761. Ini ngeceknya gitu aja. 1761%. Kita lihat ya di mana itu. Nah 1761% kan real kan datanya kan diambil dari abstrak ya, diambil dari abstrak. Karena kita yakin abstrak ini adalah merupakan isi dari seluruh isi dari jurnal tersebut. Ya, oke, pas ini. Silakan Bu Yeti Kak, yang sudah raise hand. Gitu. Kalau mau bertanya. Baik Pak, makasih Pak Eko izin bertanya. Misalnya nih Pak ya, kita akan membuat monograf dari hasil disertasi kita antara lain atau hasil dari riset kita. Nah, saya menangkapnya begini, misalnya dari hasil riset itu kan kita sudah mengidentifikasi masalah, kemudian kita sudah membagi-bagi ketujuannya. Nah, kalau saya mengambil salah satu dari permasalahan atau tujuan yang nantinya akan saya adopsi menjadi satu tema buku monograf, begitu enggak Pak? Yang bisa saya tangkap. Ini Bisa enggak? buku monograf Bu Yeti ada berapa halaman? Ada berapa bab? Eh, Khusus misalnya, yang hasil dan pembahasan. nah misalnya begini nih ya, dari satu penelitian saya itu ada membahas tentang eh, komparasi keanekaragaman satwa selama time series selama 5 tahun pada satu wilayah begitu. Nah, Itu hasil dari penelitian saya.
dapatlah nanti wilayah A, wilayah B, wilayah C gitu hasil atau tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, Nah, bisa nggak dibagi setiap bisa Pak. tahunnya itu? Oh bisa ya Pak ya begitu ya. Nah, dibagi Oke. artinya di bab yang di tahun sekian atau di lokasi sekian itu bab itu Tahun dipotong aja. Oh begitu. Nah, Di bab jadi pertama begitu ya Pak. ya, Di ya dipotong bab aja pada kedua. bab tersebut, masukkan ke ChatGPT supaya dia buat monograf. Jadi supaya banyak hasil monografnya. Oh iya ya. Jadi persepsi saya bisa bisa diterima ya Pak ya. Ya, Artinya tidak menyimpang dari apa yang konsep dari buku monograf. oke. Baik Pak. Nanti Oke. saya mengikuti sambil sambil jalan. Terima kasih Pak. Nah, ini sudah, kemudian kita copy. Boleh Bapak Ibu copy, boleh tidak ya. Kita simpan. Kita copy lagi, pindahkan ke. Jadi ini hanya dititipkan sementara sebenarnya ya kan. Yang kita butuhkan cuman kalimat ini loh Bapak. Kalimat yang ini. Eh, Cuman yang kita butuhkan adalah yang ini, kalimat ini nantinya masuk ke dalam eh, membuat membuat bab satu. Nah, sekarang kita membuat bab satu. Nah, kan cepat Bapak. Membuat bab satu. Sudah webnya itu kita cari, jurnalnya sudah kita tentukan, kemudian kita minta dia menulis. Nah, di sini saya sarankan Bapak Ibu, di sini kan ada New Canvas ya. Ini saya sarankan tidak usah New Canvas ya, karena di sini kita minta berupa file nanti. Ini search-nya, websitenya kita hilangkan ya, jangan lupa. Kemudian ini dalam jumlah ini kita boleh hilangkan. Dalam jumlah misalkan di sini kita tulis 10 halaman. Mau Bapak Ibu 5 halaman, mau 10 ya nggak apa-apa. Silakan. Oke. Selanjutnya di bagian bawah sini adalah kerangka ya, kerangka bab satu. Kerangka bab satu titik dua. Nah, ini kita masukkan kerangka bab satu tadi di sini. Sisi kerangka bab satu. Ini kerangka bab satu. Ya. Ini kerangka bab satu saya kopikan, masukkan ke sini. Kemudian pernyataan literatur. Ini saya kopikan ya, literatur yang sudah kita temukan tadi ya di sini. Nah, ini. Jadi ini saya kopikan semua. Nah, ini. Ya, saya kopikan semua. Saya kopikan semua, masuk ke sini. Ini semuanya sudah masuk sini. Sudah. Extended thinking. Ya, ini extended thinking ini butuh waktu yang lama ini nanti Bapak Ibu hasilnya ya, karena dia menulis dan dikonvertnya menjadi 10 halaman. Oke, Bismillah aja supaya cepat. Nah, kita biarkan dia menulis untuk bab satu. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya Bapak Ibu sudah siapkan publikasinya, publikasi sudah ada, Bapak Ibu bisa mengcreate bab satu. Bab satu ini tadi kita mulai jam 9 ya. Ya sudah sejam. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu udah sudah pandai, udah tahu langkah-langkahnya ya mungkin dalam waktu sejam 2 jam udah selesai kita berdua. Nah, di sini yang butuh waktu yang lama karena kita pakai extended. Artinya dia berpikir yang mendalam ya. Dia mengcreate menjadi 10 bab gitu ya. Nah, di sini ada yang belum saya ubah ya. Belum nggak ada. Sudah semua. 10. Nah, saya cek dulu. Saya cek dulu referensinya yang kita butuhkan itu berapa. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya salah itu. Di sini maksimal 6 ya, harusnya di sini referensi saya tutup dulu. Saya stopkan dulu. Saya stopkan dulu, kemudian sudah stop, kemudian saya edit lagi. Karena kita referensi tadi 10 Bapak Ibu ya. 10. Di sini kita tulis mana tadi referensinya ada 6 nah ini.
Nah, dan pada halaman terakhir buatkan daftar pustaka dengan style apa. Ini kita hilangkan saja karena kita minta cari tadi 10 literatur. Ya, kita hilangkan ya nggak usah lah kita patok menjadi 10 ya. Terserah dia. Nanti insya Allah 10-10-nya masuk kok itu. Oke ya, itu ya. Lupa saya tadi merubahnya. Jadi itu rubah karena di situ tadi kan kita minta 10 awalnya. Jadi mudah-mudahan nanti dapat 10 gitu. 10 referensi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya sambil menunggu. Ini butuh waktu yang lama. Bayangkan tadi mencari literatur aja 1 menit gitu ya. Nah, kalau dia membuat sebuah buku ini, sebuah bab satu ini dengan 10 halaman ya bisa saja 2 menit, 3 menit. Ada yang mau bertanya lagi? Saya persilakan Bapak Ibu. Nah, untuk menghemat keuangan Bapak Ibu, ini saya sarankan kalau Bapak Ibu punya tim misalkan ya, punya tim ada 10 orang, ya beli aja satunya 350. Terus 350 dibagi orang 10 dalam sebulan, kan murah jadi. Gitu. Nah, itu ya. Jadi saya dalam kelas mahasiswa saya minta dia sumbangan 15.000 per orang untuk membeli akun ChatGPT. Nanti dari perkuliahan itu saya bagi kelompok ya. Kemudian saya sudah buat outline apa yang mereka ingin tulis, eh, tulis apa, tulis tugasnya. Nah, nanti akan menghasilkan kumpulan dari tugas-tugas mahasiswa tersebut dalam bentuk buku. Jadi insya Allah ada 8 bab. Jadi dalam sebulan mahasiswa itu langganan, itu jadilah satu buah bab. Nah, tapi di situ konsen kita adalah mereka harus melakukan paparan depan kelas, apa yang sudah dibuatnya. Itu penting supaya mereka paham dengan apa yang mereka tulis. Tinggal Bapak Ibu siapkan aja promnya, langkah-langkahnya seperti apa. Dan tugas mereka untuk mengecek literatur, apakah literaturnya itu benar atau enggak. Baca literaturnya, karena di sini kan tugas mereka kan supaya tulisan itu valid gitu ya. Jadi cari literaturnya benar nggak literaturnya ini, karena kalau tidak benar itu kita minta hilangkan. Nah, mereka minta cari literaturnya ini sumbernya di mana. Nah, tinggalkan sebenarnya mereka tuh tinggal klik saja situ apa masukkan di Google Google Search, masukkan situ, kemudian si mahasiswa mencari abstraknya. Oh, ada Pak dalam abstrak ini ya. Oke, itu valid anunya apa? Daftar pustakanya. Kedua, valid lagi. Nah, itu mereka minta baca ya. Jadi ada semacam pengetahuan baru kepada mereka. Nah, mereka paham untuk mencari literatur dan sebagainya. Dan itu gampang. Tapi dalam sebulan itu produknya jelas itu berupa buku gitu. Tapi promnya itu kita create sendiri gitu ya. Bapak Ibu create promnya supaya langkah-langkah ini diikuti oleh mahasiswa sehingga hasilnya ada berupa buku. Oke, silakan Pak Anson. Kalau ada yang mau tanya, saya persilakan Pak Anson. Baik, terima kasih Pak Eko. Eh, Sore kedengaran Pak ya? Suara pendengaran. Ya, saya ini mau nanyakan ini Pak. Kan untuk kenaikan pangkat juga perlu penulisan atau ya jurnal ya, Ya, yang masuk apa namanya Ki berapa? Ki 5 apa Ki 6 kalau nggak salah. Ki 6 nggak ada Nah Pak, itu Ki 4 ada. Ki 4 ya? Iya maaf. Nah jadi saya juga mau nanyakan kalau misalnya studi kasus ya, kalau berdasarkan studi kasus kita ambil dari sistem atau teknik kita mengajar atau dalam artian prakteknya dalam mahasiswa lah kita praktekkan ke mahasiswa itu bisa nggak dijadikan buku itu Pak, Kalau buku bisa, monograf bisa aja. bisa ya. Iya. Nah, terus tuh, misalnya hasil dari penelitian itu yang di mana mahasiswa jadi apa tuh sumber ininya eh, apa tuh objeknya Hmm. itu kan bisa dijadiin jurnal ya.
dalam kasus dalam Ya, artian artinya kalau ada data yang teknik. bisa kita publikasikan datanya itu, nah, tapi kita menulis jurnal itu kan harus tahu tujuan, novelty, segala macam gap itu perlu di, dituliskan dalam jurnal supaya ini memang Ya, murni hasil penelitian. ada ketentuan sampelnya nggak, Pak? Ketentuan sampel yang pasti dipenuhi Ya itu untuk tadi, Pak. diakui sebagai Ya, kalau nulis jurnal itu kan kalau introduction itu ada general issue itu yang di paragraf ya, pertama. ya. Kemudian solusi paragraf kedua. Nah, setelah solusi paragraf Mm. kedua, yang ketiga itu biasanya isinya adalah eh, apa usulan penelitian kita. Nah, usulan penelitian kita itu apa? Kemudian setelah itu didukung dengan referensi-referensi dari penelitian sebelumnya. Kemudian kita dari penelitian Tanda sebelumnya itu, teknis ya. ya gapnya itu apa? Yang belum pernah Mm-mm. diteliti orang itu apa? Ya kalimat yang paling atau kalimat yang jadi modal kita dalam menulis gap itu adalah pe- dari berbagai sumber literatur, ya, yang berbagai sumber literatur belum pernah dianalisis adalah ini. Itu kan kalimat pamungkasnya untuk menulis novelty atau menulis Kira-kira gap. kira-kira dalam bentuk apa kontribusinya? Apakah model konseptual atau framework desain atau studi Boleh, kasus? serah, Pak. Contohnya kalau ke arsitek ini kan, kalau arsitektur ini kan agak sulit. Kalau contohnya proyek kan bisa sebenarnya proyek tuh ya sebenarnya sudah melalui tahap-tahap yang di apa tuh yang untuk monograf ini sebenarnya sudah dilakukan semua dalam satu proyek itu. Nah, maksud Mm-mm. saya itu apakah bisa bisa proyek-proyek saya itu saya transfer menjadi buku Boleh. Ya monograf? bisa, Pak. Yang penting ada Bisa ya? data, kemudian bagaimana Ya, mendapatkan data tersebut gitu kan. Nanti data itu mm, nanti dianalisis berdasarkan dukungan literatur-literatur. Nah, itu ya, bisa saja di-create seperti itu. Misalkan Bapak, misalkan sama seperti Bu Yeti misalnya, social mapping misalnya. Nah, itu kan ada data. Nah, data itu bisa di-create untuk menjadi, yang penting data tadi atau model apa yang bisa digunakan untuk melakukan social mapping. Misalnya Bapak di lapangan untuk membuat struktur tertentu kan pasti ada pakai model siapa gitu atau teori siapa, ya, ya. bisa dipakai Mm. teori itu. Misalkan teori ini misalkan Ah, di mm. di, di daerah yang rawa gitu kan mungkin bisa dibuatkan. Oke. Jadi bisa ya dalam artian tidak mesti sudah berdiri kan bangunan itu. Iya bisa studi kasus. Studi kasus ya. Oke. Hmm. Baik, makasih Prof. Ya, oh sama-sama Pak Anson. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, ini sambil menunggu nih karena prosesnya agak lama, maka ya itu tadi ya. Jadi kalau pakai deep thinking itu agak lama. Tapi kalau Bapak Ibu yang pengen pakai yang cepat ya pakai auto. Tapi hasilnya ya kurang. Pak, Tuh, izin nanya lagi, Pak. tuh silakan Bu Yeti. Ini kan kalau kita lagi kerja dengan ChatGPT Premium atau Plus ini, kadang-kadang dia terhenti kayak ini kan, ada message delivery time out, please try again atau apalah, atau dia bilang dia tidak sanggup menuntaskan ini, tolong dikirim lagi. Itu kira-kira apa masalah kaitannya Ya, dengan ya sama aja dengan manusia. Kalau misalkan di kolom di chat dia itu panjang gitu kan, dia punya uh, faktor kelelahan juga. oh, Akhirnya dia ngawur. Kan dibatasi dengan token itu. Istilahnya token itu ya kayak listrik gitu kan, tokennya mau habis gitu kan. Walaupun kita punya oh, juga punya premium ya. Gitu. Jadi kalau iya, bisa iya. ya itu tadi Bapak Ibu kalau misalkan kita beli akun ya pengennya yang sendirian gitu supaya hasilnya bagus. Ini saya ini saya tadi pagi kemudian hari ini kan lumayan lambat gitu makanya udah. Semalam juga saya coba membuat prompt kemudian saya masukkan di prompt saya itu saya uji coba dengan yang yang eh, eh, jurnal yang sudah saya terbitkan itu lumayan lama semalam itu. Saya nggak tahu kenapa pas malam itu kok lambat gitu kan.
Nah, pagi tadi jam berapa tuh? Mulai jam 8, setengah 8 saya sudah di kantor, terus saya praktekkan cepat gitu hasilnya. Ini contohnya yang di sini nih, ringkasan proses kristalisasi ini. Ini eh, cepat sekali dapat ke bab 1. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu ya kan, bab 1 yang sudah saya buat tadi. Ini, ini bab satunya. Ini semalam saya buatkan, ini bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, ini bab sampai ke bab 4 ini saya sudah buatkan. Nah, ini contohnya ya, yang saya buat tadi pagi itu. Nah, ini contohnya pendahuluan. Tapi ini kan beda ya, beda. Tadi kan outline kita lihat seperti depan. Padahal yang saya gunakan prom yang sama, kemudian jurnal yang sama, hasilnya pun beda. Ini contoh misalnya ini ya, eh, outline ya, outline aja. Ini outline kan. Ini bukan outline. Ini. Outline-nya itu lithium transisi energi di bab satunya ini, ya kan? Lithium transisi energi. Kemudian di bab 1 ini, nah beda, ya kan? Jadi kalau Bapak Ibu lakukan itu di chat yang baru, maka hasilnya akan beda. Ya. Maka lebih enak kita telusuri aja di chat itu dengan sabar gitu. Mungkin besok kita ulangi lagi gitu. Nah ini ternyata kan beda judulnya itu dengan judul yang ini. Maaf misal tadi ya tentang yang yang hasil yang ini. Ini kan beda ya, transisi energi, urgensi dan pemanfaatan. Nah, ini sangat mempengaruhi gitu. Jadi kecepatan dia berpikir, mungkin jaringan lagi bagus itu kan. Nah, kesempatan atau misalnya Bapak Ibu ternyata hasilnya nggak diinginkan, Bapak Ibu boleh boleh yang ulangi lagi chat itu, ulangi lagi prompt itu, masukkan lagi, hasilnya pun akan beda. Jadi intinya begini, kalau Bapak Ibu dengan outline yang sama, tapi ChatGPT-nya berbeda, itu hasilnya totally berbeda. Maka jangan khawatir, apa yang dikeluarkan ChatGPT ini kalau dicek plagiarismnya di bawah 15% gitu kan. Tapi terindikasi dengan AI detektor, itu otomatis. Tapi AI detektor pun kalau misalkan Bapak Ibu punya referensi jurnal yang bagus menurut Bapak Ibu yang di tahun sebelum ChatGPT itu keluar, kalau dicek di AI detektor itu kan terdetek juga. Misalkan kita ubah ke pakai apa Zero GPT misalkan, ada aplikasi untuk menurunkan AI detektor pakai Zero apa GPT, itu masih kena juga ininya apa plug AI detektornya. Nah, saya sarankan kalau Bapak Ibu sudah ChatGPT, submit aja ke jurnal. Kemudian jurnalnya sudah sesuai dengan scope, kemudian tulisannya sudah baik, sudah Bapak Ibu perbaikin, kemudian template-nya sudah sesuai gitu, submit aja ke, ke sebuah jurnal. Jangan takut itu di reject. Nah, kadang juga asesor itu, kadang asesor apa jurnal itu menerima kalau kualitas data kita banyak, kemudian pembahasan kita komprehensif gitu kan, datanya banyak, komprehensif dan lain sebagainya, itu insya Allah bisa diterima. Ya. Nah terkadang kalau kita targetkan jurnal Q1, kemudian data kita hanya beberapa buah, itu mungkin nanti langsung di reject karena datanya sedikit. Atau penelitian Bapak Bu nggak nggak up to date misalnya, itu pasti di reject. Ya, tapi target kita misalnya di jurnal Q1, submitkan aja di jurnal Q1 gitu. Nanti kita lihat hasilnya apakah di reject atau gimana. Kalau di reject nanti kita perbaikin, masukkan jurnal Q2 gitu kan. Nah, jadi kalau kita takut kena AI detektor ya kita nggak submit gitu ya, submit aja gitu. Nanti bagaimana hasilnya? Ini kita cek ini. Nah, ternyata ini masih kan, masih berpikir. Itu membutuhkan waktu 5 menitan, 5 menit sampai kadang juga sampai kadang saya kalau saya sudah lama saya tutup aja, nanti saya buka dia sudah jadi gitu, sudah jadi bab 1.
Itu ya Bapak Ibu ya, ini sudah ini apa sampai sekarang pun dia belum selesai. Artinya dia mikirnya juga mendalam kan. Nah, dengan yang apa eh, Bapak Ibu silakan nanti pakai yang prompt saya itu. Ikuti langkah-langkahnya. Misalkan dia membuat gambar. Nah, yang bab duanya juga sama. Nanti Bapak Ibu coba di-create ya. Misalkan begini. Bab satu ini Bapak Ibu rencanakan mau berapa halaman. Nanti dihitung maksimalnya, minimalnya 60 halaman. Jadi harus melebihi 60 halaman. Ya, batasin aja lah Bapak Ibu. Kan minimal 60 ya, 60 sampai 80 halaman. Jadi dari 8 bab tadi Bapak Ibu coba dihitung. Karena ini kan bukannya pakai A4 ukurannya Bapak Ibu. Kalau nggak salah B5, ya kan? Standarnya kan bukunya kecil gitu. Al- Kemudian hurufnya ya fontnya 12 kadang 14 gitu kan. Jadi kalau dia 10 halaman yang kita buat di A4 itu nanti di B5 itu bisa saja sampai 15 halaman. Jadi bisa kita kreasikan. Misalkan Bapak Ibu sudah rancang lah misalkan. Di sini di prom ini Bapak Ibu sudah bisa buat sebenarnya. Ah, di sini ya, di sini kalimat ini. Nah, ini kan file doc ya, yang dapat di-download yang ukuran kertasnya boleh aja ditambahin ukuran kertasnya standar B5. Apa yang monograf masalah B5 ya? B5. Nah, kalau A4 kan kertasnya A4 gitu. Ini kan B5 kalau salah. Coba kita telusuri standar UNESCO buku monograf. Standar UNESCO buku monograf. Berapa? Nah, itu. A5 atau B5. Jadi ukuran kertasnya itu A5, B5. Tambahin aja sini dengan ukuran kertas standar A- A5 atau B5. Ya udah nanti dia buatkan tuh. Jadi pada waktu kita berikan kepada apa? Pada penerbit kan sudah sesuai. Nah, kalau A4 itu kan nggak lebar gitu. Jadi kalau kita sudah di 10 nanti jadinya 15 mungkin ada. Apalagi nanti ditambah gambar. Jadi bisa ditambah. Silakan nanti di create sendiri. Nah, ini kita nanti insya Allah sampai menyelesaikan bab satu. Nanti kalau ada pertanyaan untuk eh, yang di bab bab 2 oke lah sama seperti bab satu. Nah, untuk di bab 2 bab 3 itu kan metodologi. Nah, metodologinya itu biasanya kita gunakan gambar-gambar eh, yang ada di mana? Di publikasi itu. Misalnya grafiknya, ya kita pakai yang itu grafiknya, gambarnya. Jangan kita kreasikan sendiri. Nanti kita bilang eh, gambar ini digunakan untuk menginterpretasikan data gitu. Dan kemudian diilustrasikan. Nah, itu juga eh, apa namanya teknik cara kita untuk ini. Nah, ini saya ambil contoh ya yang sudah saya kerjakan untuk yang di bab 4. Nah, ini bab 3 ini ya. Bab 3 ini adalah eh, rancangan prosesnya. Ini kan rancangan proses dan metodologinya. Nah, di sini ini gambarnya. Nah, gambarnya ini sumbernya ini sudah tuliskan sumbernya. Ini sumbernya kan. Sumber. Jadi sumbernya itu cukup kita buat segini aja. 2025. Ini skemanya. Nah, ini kan tadi eh, apa namanya? Lebih baik ini di create ulang dengan menggunakan ChatGPT. Nah, ini gambarnya di sini.
Nah, ini kan tahapan aktivasi. Nanti pada waktu di bagian untuk yang di bab 4, bab 4-nya nanti muncul seperti ini. Ada gambar ini, gambarnya ini. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, nanti gambar ini Bapak Ibu cropping aja dari penelitian yang sudah ada. Atau gambar ulang, digambar ulang. Pasti Bapak Ibu punya tabelnya. Nah, ini. Nah, ini adopsinya ini. Jangan lupa ini diambil ya, dibuat dalam kurung. Berarti ini bersumber dari buku itu, ya jurnal tersebut. Nah, ini kan semua sudah semua. Ya. Nah, ini. Oke, sudah. Nah, di sini Bapak Ibu minta dia untuk menambahkan daftar pustakanya di bagian ini. Nanti daftar pustakanya insya Allah bisa nih. Nah, nanti diedit Bapak Ibu seperti ini misalnya. Ini kalimat ini nggak sesuai. Ini kayaknya nggak sesuai nih karena di sini ada pada bab 6 ini apa dia ini. Ini sudah usah, ya kan? Dihilangkan. Nanti dibaca kembali di satu-satu, dicek gitu kan apakah ada yang perlu kita hilangkan, ada yang perlu kita dihilangkan aja. Nah, itu kalau fungsi dari kita itu kan kita apa namanya menyeleksi atau membaca ulang itu jadi penting. Ada yang tidak sesuai ya kita delete itu. Ini ya. Nah, kemudian kita ceknya. Nah, ini sudah selesai, Pak. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita download, kita cek. Bab 1 ini ya. Kita cek dulu hasilnya bagaimana. Nah, ini fungsinya kita kan. Nanti tadi kan ada 10 referensi. Nah, nanti 10 referensi itu diletakkan di bagian akhir dari apa namanya dari bukunya. Ada bab tertentu. Nah, ini kan bab satunya juga ini. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perbaikin penulisannya apa pakai apa ini dihilangkan saja. Ini dihilangkan saja nggak penting ini. Dihilangkan saja. Kemudian di satu-satu. Ini semuanya ada referensi ya Bapak Ibu. Hmm. Nah, di sini ada angkanya Wu kan. Ini penelitian si Wu. Nah, ini bersumber dari tadi, dari yang kita kita dapatkan. Kita lihat dulu yang Wu tadi di sini mana Wu? Sini Wu. Ada Wu satu. Nah, ini kan penelitiannya Wu ini, Wu, ya kan? Nah, ini dia tuliskan kembali ke sini. Nah, ini masuk ke sini kalimatnya. Berarti kan benar gitu ya. Ada Wu lagi. Nah, nanti kita cek eh, hasilnya, pustakanya. Nah, ini coba. Ini kan ada grafiknya, tabelnya gitu ya. Dan nah, ini daftar pustakanya udah beres. Nah, 9 halaman. Tadi kita minta 10, ternyata dia jadi 9. Nah, ini sudah cukup lah. Jadi 12 nanti ini, 12 halaman. Tanya ini. Pak Anson untuk format yang nggak ada. Nanti Pak Anson serahkan saja ke publisher untuk penerbit itu nanti dia edit semua, dia ngatur formatnya. Yang jelas buku monograf itu buku buku penelitian yang satu tema penelitian. Kalau
banyak topik penelitian yang ada satu tema besar itu buku referensi. Oke ya. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah kita download, sudah kita simpan. Selanjutnya kita minta dia menulis eh, apa? Menulis kita buat ini apa? eh, Gambar ya. Kita minta dia buat gambar. Kita buat gambar, kita pakai yang standar saja. Nah, ini jangan lupa diuploadkan ini, diuploadkan ini bukunya. Bukunya kita uploadkan. Bukunya kita uploadkan. Nah, ini ya, usulan gambar. Nah, gambar ini kita minta 2 sampai 4. Ini kan hasilnya jadi berapa nih? Jangan-jangan dia gambarnya jadi dapat 4 gambar. Ini gambar 2, gambar 1, 3, gambar 1, 4. Nah, ini dia menulisnya bahasa Inggris. Nanti kita terjemahkan aja ke bahasa Indonesia kan. Oke. Nah, sekarang kita minta dia menggambar 1.1 dulu, satu-satu. Nah, sekarang kita minta gambar 1.1. Masukkan promnya ini, kita minta gambar 1.1. Jangan lupa kita pakai extended thinking. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tuliskan aja gambar 1.1. Nah, nanti dia menggambarkan. Nah, setelah itu masuk ke menulis ya, menulis eh, gambarnya sama ini. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menulis berbahasa Inggris, ya nggak apa-apa. Nanti coba bahasa Inggris, nanti submit di penerbit yang berbahasa Inggris. Figur 1.1 ya. Ini tulis saja, karena di sini bahasa Inggris, Bapak Ibu tinggal tulis saja sini. Respon bahasa Indonesia. Ini masih dia buat gambar. Nanti gambar ini diletakkan di mana posisinya? Ini ada keterangannya ya. Gambar 1.1 posisinya di mana? Gambar 1.1 posisinya di subsection 111 setelah paragraf kedua. Kita cek setelah paragraf kedua. 1.11 setelah paragraf kedua. 1.1 setelah paragraf kedua. Oh, artinya di sini lah letakkannya. Nah, sini. Jadi kemudian gambaran nanti dikopikan. Gambarnya dikopikan. Nah, ini sudah ini ya. Nah, ini. Kemudian download. Oke, kecilkan ya. Tengah.
Sini figur captionnya ini tinggal. Figur captionnya, apa yang mau tulis ini klik. Ini jangan extended, jadi namanya standar. Nah, gambar ini Bapak Ibu, kalau dia Bapak Ibu pilih yang auto, nanti hitam putih fotonya nggak bagus. Tapi kalau dia yang thinking yang standar, kurang bagus juga. Yang bagus tuh extended thinking, nanti kualitas gambarnya bagus. Ini ya. Nah, ini kata, kalimat ini Bapak Ibu bisa variasikan lah. Misalkan 100 kata ya, terserah Bapak Ibu. Ya. Nah, ini ya, figur satu. Nah, ini. Nah, kopikan ini, masukkan ke sini. Ya, ini tulis gambar. Ini masih keluar figur. Kemudian masukkan di bagian ini. Ini isi tulisannya sebagaimana ditunjukkan pada gambar satu-satu ya. Masukkan di bagian. Hmm. Nilai strategi lithium tidak lahir dari satu aplikasi tunggal, melainkan keterhubungan dengan berbagai sektor industri yang menjadi fondasi teknologi. Satu sisi dominasi lithium pada baterai isu kendaraan listrik. Ini kan, ini. Nah, bagi penulis monograf ini, ya. Nanti kan selanjutnya ini kita serahkan semuanya biar biar editor yang biar publishing yang mengeditnya. Nanti kan ada reportnya dari mereka hasil reviewnya. Baru kita perbaiki lagi. Ini jadi 10 halaman sekarang kan. Belum lagi gambar-gambar berikutnya. Coba kita lihat gambar satu. Ini tinggal copy saja yang bagian ini, minta gambar 1.2. Gambar 1.2. Ini rubah extended. Posisinya di mana gambar 1.2? Kita cari lagi. Posisinya di mana 1.2? Nih. 1.2 setelah paragraf kedua. 121. 121. 121. 121. Setelah paragraf kedua. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Hasil proses. Gitu. Nah, kemudian masukkan lagi yang captionnya ya. 1.2. Misalkan ini Bapak Ibu, ya ini 100 saja. 100. Si proses yang nggak. Nah, itu ya sampai Bapak Ibu menyelesaikan semua di bab 1. Ya, nanti untuk di bab 2 nanti silakan Bapak Ibu coba lagi dengan prompt yang saya buatkan tadi, mulai dari langkah Bapak Ibu harus lakukan langkah yang untuk di bab 2 itu langkah yang ke ini. Ini sudah langsung ke langkah 2 itu kita mulai yang mencari literatur dulu. Sini. Ini ya. Nah, ini untuk kerangka bab 2. Nah, ini di sini kita mulai langkah 4. Kalau salah langkah 4. Nah, langkah 4, langkah 4. Nah, tinggal pertanyaan literaturnya mau berapa ya. Respon dalam bahasa Inggris, baru kemudian cari literaturnya, baru nulis. Itu langkah kedua. Usahakan sebanyak mungkin literaturnya di bagian eh, apa bab 2-nya itu. Misalkan 20 literatur, kayak Bapak Ibu butuh ya, tulis aja 20 literatur.
Oke, saya rasa begitu ya Bapak Ibu, tidak, karena saya kalau mau dituntaskan sampai dengan selesai itu mungkin butuh waktu 4 jam gitu. 4 jam. Kalau misalkan Bapak Ibu masih kurang jelas, nanti silakan kumpulnya di Biro SDM. Biro SDM itu ada satu ruangan yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk belajar bersama di situ. Nah, di sini juga, ini teman-teman di grup sini ada yang sudah janjian nih akan ketemu di samping ruang SDM itu. Di situ kan ada ruangan yang agak lumayan besar itu. Cukuplah orang 12, nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi di situ. Nanti insya Allah saya bisa bantu. Nah, tadi saya sarankan kalau Bapak Ibu punya grup, kalau misalkan ingin eh, minta saya untuk melatih membuat jurnal, saya siapkan promnya, nanti ada promnya saya sudah buatkan, atau buku monograf, Bapak Ibu bisa kumpulkan orang 10, tapi syaratnya punya akun ChatGPT sendiri. Nanti orang 10 itu jadi 10 buku gitu. Atau orang 10 jadi 5 buku. Jadi satu orang, kalau dia Bapak Ibu pengen menjadi orang 10 menjadi 5 buku, ya chatnya tadi ya pasti yang satu kelompok itu 2 orang ya. Jadi satu kolom chat itu nggak boleh 2 orang, 1 orang melakukan ini, 1 orang melakukan ini, ya nggak bisa. Harus satu di chat. Itu bisa di situ. Nah, ini ya sambil ini kan agak lama nih kalau dia pakai extendednya. Oke, Oke, sampai sini ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Saya rasa itu ya. Jadi silakan mengekspor sendiri dari, mudah-mudahan insya Allah dalam waktu, kalau Bapak Ibu berlatih terus, insya Allah bisa jadi. Saya itu mau sebenarnya menyarankan Bapak Ibu langsung eksekusi aja. Bisa, saya bilang, saya bilang, tolong buatkan saya bab 1 isi, itu bisa sebenarnya. Kalau nggak pakai langkah-langkah saya. Tolong buatkan saya literatur review dengan tema penelitian ini. Nah, ini kan error. Dengan penelitian ini, buatkan saya literatur review untuk jurnal yang bereputasi Q1, standar referensinya pakai apa style, langsung eksekusi. Bisa itu, saya lakukan. Cuman ya kalau bisa janganlah. Nanti kita proses berpikirnya lagi nggak jalan. Ya, saya rasa itu saja Pak Bagas. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan, saya buka termin tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Silakan Pak Bagas. Saya kembalikan ke Pak Bagas. Pak Bagas ini mana nih? Hilang. Pak Bagas? Bagas ngajar kayaknya. Oh, sudah. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Eh, Silakan nanti dicoba prom yang saya sudah buatkan. Insya Allah bermanfaat untuk Bapak Ibu tuh buat. Saya sarankan eh, kalau misalkan Bapak Ibu langganan jurnal sebulan, yaitu tuntas-tuntaslah sebulan itu bisa jadi 1 atau 2 buku, atau 1 jurnal atau 2 jurnal gitu. Kalau enggak tuh dalam kelas mahasiswa suruh sumbangan 15.000 per bulan. Nanti insya Allah jadi sebuah buku nanti. Oke, saya rasa itu saja pertemuannya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya di ruang Zoom ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu lebih produktif lagi membuat buku, membuat jurnal, sehingga reputasi UM Palembang ini melejit gitu, sesuai dengan tagline kita kan, melesat gitu kan. Nah, itu yang kita inginkan supaya UM Palembang itu bisa melesat. Saya rasa itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.